Oke, pagi teman-teman di Union, apa kabar teman-teman? Saya lihat wajahnya teman-teman ini haus untuk belajar ya, si materi teman-teman semua ya. Oke, semangat pagi, lancar jaya, good, good, good. Oke, suaraku nggak kedengeran dah. Terlalu kecil atau bagaimana nih? Hula, hula. Agak kecil kalau di tempatku. Mungkin teman-teman lain bisa Aduh, respon. ke- kecil ya suaraku ya. Kok bisa ya? Ya apa ini? Bentar. Oh, oke. Tes, tes, tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah jelas belum? Suaranya Masih kecil kecil nggak? kok Riki. Kecil ya? Bentar. Gimana? Halo, halo. Ini oke, Iya, udah gede. jelas, Masih kecil atau? Masih jelas, jelas. Udah jelas. Masih kecil juga ya? Waduh, ya apa ya? Kenapa ini? Di keluar tempatku masuk sih Sudah, oke sudah sih. clear. Sudah Teman-teman, Udah, bagus, bagus. udah Besar. keras sih. ayo dibantu dong. Kenceng ya, menggelegar ya Udah teman-teman ya. bagus. Kenceng. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Semangat pagi teman-teman di Union ya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman minggu lalu teman-teman juga banyak sekali hal baik ya, terutama bisa closing, terus kemudian teman-teman juga bisa rekrut. Oke, teman-teman semua masih ingat ya materi yang minggu lalu yang aku sharingin sama kalian. Nah, itu kan part 1. Sekarang kita mau lanjut di part 2. Kalau boleh tahu nih teman-teman nih, di chat aja deh. Kalau boleh tahu, kalian masih ingat nggak materi di part 1 itu apa aja sih? Ayo, coba di chat dong. Materi di part 1 teman-teman belajar apa? Ayo guys, tak tunggu chatnya ya. Yuk, kok nggak ada yang chat ini? Atau lupa, atau sungkan, atau apa ya? Cycle, oke, thank you, Jessica ya. Ada lagi, ada lagi? Selain selain cycle, ada lagi? Padahal buahnya loh. Ada cuman satu satu tok minimal nih. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin ya. Kalau gitu teman-teman. Build trust and connection. Thank you Ina ya. Minggu lalu nggak ikut lagi BOP. Oh iya bener ya. Oke, lanjutnya yang lain nggak ada ya. Sales flow. Oke, thank you. Sales is not sales is explaining leading. Oke, thank you Ko Kurniawan ya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak teman-teman dari minggu lalu sebelum aku lanjutin nih? Ayo, ada nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kalau nggak ada ya, aku lanjutin part 2 ya teman-teman semua ya. Nah, part 2 ini adalah sales sales of step 2 teman-teman ya. Tunggu ya, tunggu tunggu. Bentar ya. Eh, mm, mm. Share screen. Eh. Oke guys, kelihatan ya materiku ya.
Ini materi minggu lalu, kita skip aja. Nah, sebenarnya adalah yang paling topik utama adalah sales journey, teman-teman semua ya. Nah, ingat ya, teman-teman, kita belajar minggu lalu adalah lanjut dengan approaching ya. Berikutnya lagi kita belajar tentang bagaimana trust building ya, teman-teman ya. Setelah itu fact finding, creating awareness ya, teman-teman ya. Nah, di bagian kedua ini guys, kita juga harus belajar dan kita tahu bahwa ini juga bagian utama, istilahnya kalau kita ngomong makan burger ya, teman-teman ya. Ini adalah dagingnya, teman-teman semua. Nah, jadi apa? Ini juga topik yang sangat penting buat kita memahamin ya, sebagai seorang insurance agent, sebagai seorang konsultan, teman-teman semua ya. Memahami topik di di part kedua ini adalah presentation solution, dan nanti kita juga akan tanya jawab ya. Semoga teman-teman juga lebih respon ya, tentang handling objection, terus closing, oke, dan follow up plus after sales service, teman-teman semua. Oke ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Nah, jadi guys, di sesi kedua ini teman-teman, sorry, kok udah habis ya? Oh enggak, sorry, sorry, sorry. Nah ini, kita mulai dulu teman-teman ya, dari yang kita sebut presentation solution, teman-teman. Nah, tunggu ya. Nah, present the solution. Di bahan topik ini, teman-teman ya, presentasi solution itu apa sih, Rik? Presentasi produk. Nah, sebenarnya presentasi solution itu bukan kita langsung masuk tentang presentasi produk, teman-teman. Tapi presentation solution itu adalah isi sesuai dengan apa sih tujuan dari NASA. Tujuannya adalah kita harus membuat presentasi sebagai solusi untuk kebutuhan dari klien kita, teman-teman semua. Jadi di presentation solution ini, present the solution ini guys, jangan jadikan presentasi sebagai training produk. Jadi teman-teman ya, ingat ya, dulu slogannya Prudential adalah always listening, always understanding, teman-teman semua. Nah, kita harus banyak melibatkan calon klien kita, bukan cuman kita aja yang berbicara, menguasai pembicaraan. Kenapa? Karena kalau teman-teman ya, Anda banyak sekali menguasai pembicaraan, arahnya adalah arah yang cuman hanya satu arah, dan itu menyebabkan untuk kita bicara closing ya, teman-teman ya. Itu menyebabkan kita nggak mendekat terhadap closing, malah menjauh. Sebenarnya seperti itu. Jadi apa, teman-teman? Di dalam presentasi, yang sebenarnya harus teman-teman pahamin adalah satu, ya, klien itu harus tahu ini buat apa sebenarnya. Terus kemudian kedua, ini menyelesaikan apa. Yang ketiga adalah ini membantu apa. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi gini, kalau zamanku dulu jadi agent, teman-teman semua ya, presentasi yang diajarkan zaman dulu, ya, itu langsung kita ngomong tentang produk. Nah, misal contoh nih, Pak, ini loh ada produk 3 in 1. Produk asuransi, Pak, yang dimana Bapak nanti udah dapat proteksi asuransi jiwa, ya kan? Plus, Pak, sekaligus Bapak nanti akan dapat menabung, ya, dan nanti Bapak juga dapat proteksi atan. Nanti ya, Pak, kalau Bapak beli UP, ya, sebesar 1 miliar, Pak. Nah, Bapak dapat manfaat kalau terjadi risiko meninggal, Pak. Nah, itu salah satu contoh teman bahasa yang asing buat nasabah yang kita harus hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena kita harus memposisikan teman-teman
semua ya, memposisikan kalau misalnya membatengin seorang insurance agent, seorang agen asuransi, terus kemudian dia pakai bahasa asing, UP, kritis, ya toh, terus kemudian PCB, PCA, Pruwell, terus Emang multiplier. nggak Nah, dikit aku seperti nggak itu. nggak tahu. Oke. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya calon klien pasti bingung. Nah, yang kita presentasikan itu sebenarnya adalah bukan tentang produknya, tapi lebih bagaimana kita ini bisa mempresentasikan solusi dari kebutuhan calon klien kita, teman-teman semua. Nah, di kepalanya klien ketemu sama kalian adalah ini ketemu sama kalian tuh mereka pengen tahu sebenarnya ada manfaat apa sih ya yang bisa saya dapetin sebagai pemilik bisnis atau yang bisa saya dapetin sebagai pencari nafkah ya ketika saya ketemu sama Ricky, ketika saya ketemu sama Happy, ketika saya ketemu Signalnya jelek ya. Mas sorry ya teman-teman ya keputus ya. Sinyalnya jelek nih. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Coba chat dulu dong. Suaraku jelas nggak? Tes, tes, tes. Hola, hola, 1, 2, 3. Thank you responnya ya. Nah, jadi kalau kamu ketemu sama ketemu sama klien, di saat ketemu sama klien kamu tiba-tiba datang langsung jualan asuransi jiwa dan kamu bilang bahwa asuransi jiwa itu adalah untuk sebagai warisan. Nah, tahu nggak teman-teman, sebenarnya penolakan atau klien menghindar atau belum closing itu sebenarnya karena apa? Karena kita ini sebenarnya di tahapan presentasi, kita banyak sekali melakukan kesalahan yaitu mempresentasikan secara produk. Tapi kita nggak mempresentasikan secara solusi dari kebutuhan klien kita. Nah, inilah teman-teman yang harus kita benerin. Kita harus lebih profesional. Apalagi seperti yang pernah saya bilang ya guys. Sekarang ini zamannya orang sudah punya asuransi. Kalau kamu hari ini datang, orang itu sebenarnya lebih gampang untuk kita jelaskan, untuk kita edukasi daripada zaman dulu. Zamanku dulu, orang nggak ngerti sama sekali asuransi. Itu lebih susah. Jadi kamu mau masuk dari sisi manapun, dari cara apapun, aspek manapun, kalau kamu jelasin secara produk, ya, zaman dulu ya, belum ngomong aja udah diusir, belum ngomong aja udah nggak direspon atau misalkan ya alasan ini dan itu banyak banget. Kalau sekarang kan nggak, sekarang itu kan orang sebenarnya udah lebih ngerti. Nah jadi sebenarnya lebih enak. Makanya apa teman-teman? Kalian harus melakukan sasaran yang tepat. Sasaran yang tepat itu adalah apa yang harus kamu bicarakan. Jangan sampai yang kamu bicarakan itu nggak menyelesaikan solusinya buat kebutuhannya klienmu. Nah, ini dia teman-teman semua ya. Jadi apa teman-teman? Ini yang kita mesti harus ingat bahwa ketika ketemu klien itu jangan langsung kamu ngomong tentang produk bahasa asing yang orang itu belum tentu tahu. Oke ya, lanjut ya guys. Nah, setelah itu teman-teman semua, ya kita lanjut di slide berikutnya. Nih teman-teman, kita lihat ya. Mulai dari kebutuhan klien, nama produk itu nggak penting. PCA, PCB, Heritage, Future itu nggak penting. Kenapa? Karena kamu boleh tanya sama klienmu, ya, yang sudah beli polis asuransi jiwa, beli kritis sama kamu nih. Coach, Pak, Bu, ingat nggak produk yang kamu beli dulu namanya produk apa? Pasti dia sudah lupa, ya kan? Nah, tapi kalau kita ngomong tentang
manfaat atau kebutuhan. Kok inget nggak lu dulu beli apa? Oh ya, Rick, aku beli kesehatan. Oh ya, Rick, aku dulu beli asuransi jiwa sama kamu. Nah, makanya apa? Mulailah dari kebutuhan klienmu, di mana kamu bisa menjualnya. Jadi nggak melulu kita itu senjatanya cuma hanya basic, yaitu produk asuransi kesehatan. Memang benar teman-teman ya. Selama aku 16 tahun di industri ini teman-teman semua, kebanyakan rata-rata orang beli adalah yang paling banyak adalah asuransi kesehatan. Tapi itu jangan dijadikan sebagai barometer bahwa aku kalau ketemu sama klien, yang pertama kali aku jual adalah produk kesehatan. Enggak juga seperti itu, guys. Jadi yang kamu jual adalah kebutuhannya klienmu apa. Nah, terus kemudian gunakanlah bahasa yang sederhana, yang simple. Jangan terlalu teknis atau pakai bahasa asuransi, ya kan? Akhirnya klienmu akan bingung. Nah, kita menjelaskannya itu dengan bahasa yang sederhana adalah, Pak, kalau Bapak hari ini bayar premi, Pak, selama 10 tahun, ya, nanti Pak, di tahun ke 11, tahun ke 16, ini contoh kalau kalian misalkan contoh jualan heritage ya, nanti akan dapat namanya kenaikan nilai dari asuransi jiwa yang Bapak beli di pertama. Itu kan gampang dimengerti, ya kan? Tapi kalau kita pakai bahasa asing, ya teman-teman semua ya, takutnya klien malah bingung. Pak, nanti dapat booster, Pak. Tiap 5 tahun sekali 10% booster ya. Booster itu apa? Kan kadang kala orang nggak paham, teman-teman. Udahlah, pakai bahasa yang simpel aja. Yang penting jelas, ya toh. Terus sesuai dengan tujuan kita. Untuk kita itu mau ngasih tahu produk asuransi jiwa yang anti inflasi itu seperti heritage itu seperti apa. Nah, kaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi klien perlu membayangkan manfaatnya. Contoh gini, Pak, kenapa Bapak harus beli asuransi jiwa yang anti inflasi? Misalnya contoh kita jual heritage ya. Karena gini loh Pak, kita itu kan nggak pernah tahu Pak. Ya, kita ngomong, anggaplah kita beli asuransi jiwa sekarang. Kita tuh nggak pernah tahu dikasih panjang umur sampai berapa lama. Nah, sedangkan Pak, nilai dari asuransi jiwa yang Bapak beli itu juga nanti akan terpengaruh dengan namanya inflasi. Karena apa? Karena yang keluar adalah berupa nilai uang. Makanya Pak, ini ada satu solusi yang sangat bagus ya, di mana produk kita Pak ya, asuransi jiwa yang bisa ya menambah nilai ketika nanti ya Bapak dikasih panjang umur ya mulai tahun ke 11, mulai 5 tahun berikutnya lagi setelah itu tahun ke 16. Setiap 5 tahun nambah 10%. Jadi kalau Bapak hari ini beli 1 miliar ya Pak ya, nanti Pak di tahun ke 31 ya nilai pertanggungan atau asuransi jiwa yang Bapak beli itu jadi 1,5 miliar. So sekarang umur Bapak 40 tahun. Tahun ke 31 itu masih 30, masih 70, Pak. Jadi apa? Dikasih panjang umur, Pak, ya. Plus dikasih bonus nilai asuransi jiwa Bapak nambah 50%. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak opsi, teman-teman. Kadang-kadang masih banyak agent ya, teman-teman ya. Yang aku lihat kalau jualan asuransi jiwa itu jualan future yes, jualan heritage yes. Nah, itu justru membagongkan buat calon klien kita. Mending kamu pede aja. Kamu kalau mau jualan future ya jualan future. Kamu kalau mau jualan heritage, jualan heritage. Mana yang bagus, Rick? Semua bagus. Ya. Semuanya bagus. Nah, tapi yang kita pede untuk kita eh, jual apa? Nah, kembali lagi, kamu akan pede kalau kamu sudah tahu kebutuhan klien. Oke ya. Next, berikutnya lagi. Nah, ini contoh ya presentasi ya teman-teman ya. Kita ngomong yang paling basic aja. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang presentasi, aku rasa teman-teman udah pasti lebih canggih. Tapi kalau kita ngomong basic buat teman-teman yang masih baru, terutama, kalau kita ngomong presentasi ya jualnya cuma seperti ini. Pada umumnya ya, kebutuhan dasar dari asuransi itu ada tiga, Pak. Yang paling basic adalah kita bicara tentang proteksi cash flow, proteksi uang kita ya. Nah, proteksi uang kita itu bisa dengan asuransi kesehatan. Ini yang paling basic orang beli. Kenapa kok orang beli asuransi kesehatan? Karena faktor resikonya jauh lebih besar. Sekarang orang masuk rumah sakit, penyakitnya nggak usah penyakit berat, penyakit receh, penyakit nggak jelas, ya. Itu biayanya juga cukup lumayan mahal. Bukan cuma 1 juta, bukan cuma 5 juta. Ada puluhan bahkan ratusan juta, ya teman-teman ya. Nasabahku katarak ya, tapi ya memang kataraknya karena di Singapura ya teman-teman ya.
ya kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Itu sudah harganya 125 juta. Cuman katarak loh teman-teman ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau pakai uang sendiri kan sayang, bener kan teman-teman ya? Lorik, iya kan di Singapura, emangnya di Indonesia murah? Nggak juga teman-teman. Nah itulah sebenarnya basic dari orang beli asuransi ya, yaitu adalah beli asuransi kesehatan. Nah, kita kita ngomong sama klien itu kan kita harus tahu, ini klien ini paham nggak asuransi kesehatan? Kalau udah paham ya skipan aja. Maksudnya nggak perlu kita menjelaskan lagi sama mereka karena mereka udah paham, bahkan mereka udah punya yang ngerti. Orang kalau zaman sekarang asuransi yang mereka ngerti adalah asuransi kesehatan. Nah, kalau klien udah ngerti teman-teman ya, kamu fokus dengan klien yang belum ngerti, yang dimana kita bicara dia punya kebutuhan. Contoh, kita masuk dari sisi yang level kedua dari orang beli asuransi, yaitu level intermediate. Level intermediate orang beli asuransi adalah asuransi proteksi income. Nah, ini Pak, asuransi proteksi income itu Pak mengcover Pak biaya atau income yang Bapak mau ya disepakati di depan ketika terjadi resiko, yaitu resiko penyakit kritis. Oke. Okay? Jadi karena orang kena penyakit kritis Pak Bu, rata-rata membuat orang itu udah nggak produktif dan nggak bisa kerja. Yang masalah sebenarnya bukan biaya rumah sakit, hidden cost atau biaya tersembunyi yang jauh lebih besar adalah biaya-biaya selain biaya di luar rumah sakit. Biaya dia, misalkan contoh kita ngomong kebutuhan hidup, biaya pendidikan. Nah, itu mesti harus kita ngomong dengan jelas karena dengan realita yang terjadi seperti itu. Supaya klienmu itu juga mikir gitu loh. Ya. Nah, asuransi penyakit kritis itu Pak penting sekali loh, Pak, kalau buat Bapak yang seorang one man show. Kebetulan Bapak adalah seorang dokter, ini contoh aja. Di mana ketika kita terjadi resiko, Pak, dan sumber income kita tergantung pada diri kita sendiri, ya Pak ya. Pak, kalau misalkan nggak bisa kerja, butuh untuk masa penyembuhan, apalagi nak kritis, Pak, itu butuh waktu. Nah, biaya-biayanya juga butuh cukup lumayan besar. Ini loh, Pak, solusinya, Pak. Ada satu manfaat ya di asuransi, yaitu asuransi proteksi income. Nah, yang ketiga yang teman-teman jelasin adalah sebenarnya ini udah mulai banyak orang udah mulai sadar ya. Tergantung kalian ya. Kalian suka jual itu yang proteksi income asuransi kritis atau kita ngomong tentang warisan yaitu asuransi jiwa. Nah, tapi kalau portofolio klienku ya aku nggak ngerti teman-teman sama atau enggak. Portofolio klienku beberapa yang kebanyakan ya adalah membelinya selain proteksi kesehatan atau asuransi kesehatan, kebanyakan adalah asuransi jiwa. Nah, kenapa asuransi jiwa dibeli daripada sekarang? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya orang pasti meninggal. Kenapa kita beli daripada sekarang? Ya, karena biayanya murah, Pak. Selain biaya murah, Pak, liquid, mudah cair. Ya kan? Terus kemudian ketiga, Pak, asuransi jiwa itu bukan objek pajak. Ya. Nah, tak tambahin lagi biasanya, teman-teman semua ya. Kamu beli asuransi jiwa itu jangan nunggu nanti usia di atas 50 tahun kamu baru beli, kamu merasa bahwa, oh ya, nanti kalau usia 50 tuh mendekatin apa dipanggil Tuhan. Nggak seperti itu konsepnya. Beli asuransi jiwa ini adalah kamu harus akumulasi. Karena orang beli asuransi jiwa itu nggak mungkin langsung lamsam belinya 200 miliar. Belinya 500 miliar. Nggak mungkin. Pasti bertahap. Ya. Orang kaya pun juga sama. Sorry. Bocor. Nah, thank you, thank you. Nah, orang kaya pun juga sama. Orang kaya itu beli asuransi jiwa juga bertahap. Pertama dia beli 10 M. Ya kan? Kemudian nanti dia mungkin akan beli lagi 50 miliar. Akan beli lagi 100 miliar. Ya kan? Nah, asuransi jiwa teman-teman semua, ya, kenapa dia beli harus dari sekarang? Karena ketika dia akan mengakumulasikan sampai usia tertentu, ya, premi yang dibayarkan itu masih sebanding dengan uang pertanggungan yang nanti dia akan dapetin, ya. Kalau premi yang dibayarkan tidak sebanding dengan uang pertanggungan yang dia nggak dapet, yang nanti akan dia dapetin, ya, kan juga sayang toh, udah terlalu mahal gitu loh, ya. Jangan sampai nanti kamu beli asuransi jiwa, premi yang kamu keluarin 500 juta, tapi ketika terjadi resiko, kamu cuma terima 750 juta atau bahkan cuma 1 M. Oke? Yang benar adalah kamu beli asuransi jiwa, uang yang kamu keluarin cuma hanya 200 juta, misalkan contoh ya, tapi kamu dapatnya 1 M. Berarti kan cuma 20%. Oke? Nah, yang seperti itu. Nah, makanya ini presentasinya teman-teman Anda lihat, kamu menjualnya dari sisi mana dulu. Tapi kalau kamu mau jelaskan secara
dari awal ya nggak ada masalah sih teman-teman ya. Tapi ya ini kembali ke kalian sih ya. Kalau aku sih lebih langsung aja to the point aja. Mau ngomongnya di sisi apa? Next teman-teman semua ya. Nah, kemudian teman-teman semua, ini kita ngomong tentang setelah presentasi teman-teman ya. Ini kita ngomongnya tentang adalah handling objection. Nah, ini yang seru teman-teman. Handling objection ini kalau kita istilahnya gini teman-teman ya. Orang membeli sebenarnya kalau dia mulai banyak bertanya. Jadi kita jangan takut, kita jangan ragu ya. Karena handling objection ini justru ya adalah eh, proses di mana orang sudah mulai tertarik untuk membeli dari apa yang kita kita tadi jelaskan ya, dari solusi yang kita kasih ke dia tentang kebutuhannya. Nah, kita bicara handling objection sekarang. Handling objection guys, ya tujuannya adalah bukan kita itu menang debat dengan calon klien kita, enggak. Tapi sebenarnya handling objection itu adalah membantu klien kita. Karena banyak klien kita yang ragu, banyak klien kita yang bingung, ya kan, atau takut ya dengan hoax atau mungkin dengan berita-berita di luar sana. Oke. Nah, jadi objection itu bukan rejection ya, bukan penolakan ya teman-teman ya. Justru objection itu adalah yang dimana kita membantu klien kita untuk dia lebih pede, dia lebih cepat untuk memutuskan. Oke? Nah, yang bahaya kalau klienmu itu nggak ada objection, ya. Jadi krik 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 kalau kamu ketemu sama orang itu ada yang pertanyaan Pak, apa ya? Belum ada gitu kan? Terus tanya lagi Pak, ada yang masih bingung Pak? Belum ada juga gitu kan? Nah, itu bukan mengarah ke closing ya biasanya ya teman-teman ya. Jadi ya itu kebanyakan rata-rata kalau dia nggak ada pertanyaan ya toh. Terus ternyata setelah kita ngomong untuk kita bantu untuk closing dan dia juga mikir dan sebagainya ya kan. Nah, ini kemungkinan kemungkinan besar ya teman-teman ya. Memang nggak mungkin bisa terjadi closing dalam waktu dekat ya. Masih butuh waktu. Oke. Nih teman-teman ya, formula dasar dari handling objection yang mesti kita pahamin semuanya teman-teman. Yang pertama adalah ya, kita mesti validasi dulu. Kira-kira calon klien kita itu sebenarnya ragunya atau pertanyaannya karena apa? Ya, contoh klasik ya, guys. Kalau kita ketemu sama klien, rata-rata kan mereka mungkin ya yang paling klasik adalah, eh, tapi katanya saudaraku beli asuransi kritis ini susah loh klaimnya. Nah ini contoh aja, oke? Atau mungkin ada yang lain lah ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah kita validasi validasi dulu. Iya, aku paham kok, make sense kok dengan apa yang kamu pikirkan, oke? Terus kita gali akar keberatannya lagi teman-teman semua. Ya, kalau boleh tahu di bagian mana sih sebenarnya yang membuat kamu itu merasa bahwa asuransi kritis itu susah untuk klaim. Nah, kita tanya lagi begitu. Oke. Nah, terus teman-teman ketika dia ngomong bla bla bla, ya, ya katanya temanku nih, misalkan contoh, ya. Terus kemudian manisnya cuma di awal. Kalau kita beli asuransi penyakit kritis, ya, katanya nanti keluarnya gampang dan lain sebagainya, ya toh. Nah, itu kan sebenarnya kan haknya nasabah ya teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman, baru kita reframe teman-teman. Pak, Bu, sebenarnya beli asuransi penyakit kritis, proteksi income itu sama dengan kamu beli asuransi kesehatan atau proteksi basic ya dari asuransi. Intinya adalah ketika kamu beli asuransi kritis atau asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, ketika kamu beli itu harus mendeklar, menjelaskan jika memang kamu sudah ada histori di rumah sakit. Jangan sampai nanti nggak jelaskan, jangan sampai tidak diungkapkan atau disembunyikan. Nanti ketika klaim, ya ternyata datanya datanya bisa muncul. Poin yang nggak kalah penting adalah kamu harus tahu bahwa penyakit kritis itu kita ngomong tentang jantung. Ya kalau di dunia medis itu jantung pun ya dianggap penyakit kritis stadium berat, stadium lanjut, atau cancer stroke dianggap penyakit kritis stadium lanjut atau berat. Itu ada kriterianya. Nah, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir kok. Kamu beli asuransi kritis di kita, di Prudential, ya. Itu ada kriteria kritisnya kok. Kriteria kritisnya adalah bahasa medis dan kriteria kritisnya adalah kriteria yang banyak dipakai juga
oleh dokter untuk ya menegakkan seseorang itu terjadi risiko yang kritis. Nah, nanti Cece kalau misalkan mau tahu, ya saya kasih tahu. Ya, ada kriteria 61 penyakit kritis yang Prudential punya. Nah, itu. Kalau semua udah terpenuhin, ya, plus polisnya masih aktif dan lewat masa tunggu, ya, pasti untuk kamu beli asuransi kritis itu pasti juga akan sesuai, manfaatnya akan sesuai dan akan keluar. Oke? Jadi kita reframe teman-teman dari keberatannya dia itu apa sebenarnya. Nggak usah ngelawan teman-teman, kita kan ngomongnya bukan berdebat di sini. Karena kalau Anda mau menang debat pun, ya sama calon klien berarti Anda tetap kalah teman-teman semua. Ya. Nah setelah itu, setelah kita ngomong seperti itu, baru kita ngomong. Nah ini Pak, kebetulan kalau saya lihat, ya, karena Bapak adalah seseorang yang bekerjanya mengandalkan diri sendiri dan jam terbangnya cukup padat pekerjaannya, ini adalah kebutuhan yang mungkin bisa jadi solusi kalau Bapak sebagai pencari nafkah, amit-amit nggak minta-minta ya Pak ya, terjadi resiko bukan cuma hanya penyakit biasa-biasa aja, tapi penyakit kritis. Yang justru bahaya Pak, yang membuat income kita berhenti. Ya, kalau income kita berhenti, selesai sudah Pak semuanya. Cicilan Pak, ya, pendidikan anak Pak, biaya hidup dan lain sebagainya, pasti juga nanti akan kebingungan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita mesti harus paham dulu formula dasar dari Henry Jackson. Jadi jangan usah berdebat, nggak usah ngeyel ya teman-teman ya, nggak usah pakai marah dan lain sebagainya. Karena itu istilahnya juga Anda juga nggak akan menang. Oke, next, lanjut. Nah ini ya teman-teman ya. Kan biasanya teman-teman ya, kita ngomong Henry Objection. Rata-rata kalau kita ngomong Henry Objection teman-teman semua ya, baik dari zamanku ya teman-teman ya, zaman Gatot Kaca teman-teman ya, sampai zaman sekarang ya, zaman Iron Man teman-teman ya. Rata-rata orang ngomong tentang Henry Objection itu, penolakan-penolakan mereka itu kurang lebih sama sebenarnya. Saya sudah punya banyak polis. Zaman dulu pun yang notabene kita tahu bahwa orang juga belum sadar tentang asuransi. Aku juga udah ketemu teman-teman orang ngomong sudah punya banyak polis asuransi. Dan itu benar. Yang polis dia punya juga memang lebih dari satu. Terus ya masih banyak pengeluaran, klaimnya susah, saya nggak suka asuransi, tanya pasangan dulu, Prudential mahal dan lain sebagainya. Nah, kalau dari 6 ini teman-teman semua, yang saya mau tanya sama kalian, ada nggak dari teman-teman di sini yang masih belum bisa menjawab, belum bisa mengatasi dari keberatan ya calon klien kita dari 6 poin ini? Ada nggak kira-kira? Coba kalau ada tunjukkan kaki, salah ya, tunjukkan tangan ya. 6 Ada dan nggak 4 kok. kira-kira? 6 dan 4. Ko Antonino 6 dan 4, 6 dan 4 itu coba gue bacaan ya gue yang mana gue? Karena 6 Prudensial mahal, saya tidak suka asuransi. Prudential mahal, terus yang berikutnya adalah saya Saya nggak suka tidak. asuransi. Ya benar sih, kalau aku bilang Prudential mahal, benar, nggak salah sih. Kalau mau murah, Bapak pakai BPJS aja, Pak. Tapi kita bicara, kalau Anda misalkan contoh ya, punya satu benefit di mana benefit itu bisa dipakai ya di rumah sakit, yaitu rumah sakitnya Anda bicaranya adalah rumah sakit swasta yang Anda mau, ya. Ya pastinya juga harus yang harganya juga berbeda. Kalau Anda misalkan mau rumah sakitnya, ya udahlah nggak apa-apa lah, aku maunya di rumah sakit umum aja, ya kan? Nah, Anda pakai BPJS saja, Pak, sesuai dengan budget. Mahal karena memang fasilitasnya beda, oke? Nah, mahal yang Bapak maksud ini mahal dari sisi apa? Nah, aku kan juga harus bertanya lagi dong. Karena gini loh, kita nggak bisa mengenerate teman-teman ya. Kalau kita ketemu klien itu mahal. Mahalnya dari sisi apa? Nah, aku tanya dulu. Kalau tadi aku langsung jawab ya, misalkan orang nggak ngomong penjelasan mahalnya karena dibandingkan dengan asuransi asuransi B, ya aku pasti mengenerate juga jawaban umum aja. Ya mahal memang, ya kan? Karena ya kita punya fasilitas yang jauh lebih bagus di rumah sakit, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang mahal dari sisi yang lain, Ko Anthony, kita mesti harus detail juga jelas. Contoh, ada pernah klienku itu nggak bandingin asuransinya Prudential sama asuransinya Allianz. Allianz itu lebih murah loh, Rick. Premier Rick di tempatmu itu 11 juta, di tempatnya Allianz itu cuma 8 juta. Ya kan? Manfaatnya juga sama.
sesuai tagihan. Nah, aku bilang ini sebenarnya asuransi kesehatan ya kurang lebih aja sih sebenarnya. Ini nggak ada perusahaan sosial juga ya kan. Nah, kita mesti harus ya melihat dari sisi produk ya, terus melihat dari sisi pagar yang ada di produk kesehatan tersebut. C, kalau CC beli asuransinya Allianz lebih murah memang C, tapi CC yang harus tahu adalah di sana ada namanya deductible C, co-payment. Setiap klaim di tahun pertama CC mesti bayar 10 juta. Tapi kalau CC misalkan sampai luar negeri, CC mesti bayar 15 juta. Selisih preminya cuma 8 juta loh, C. Selisih preminya cuma sekitar kurang lebih cuma 3 juta ya. Nah, tapi ketika klaim apes nih, ya, CC harus bayar 15 juta setiap klaim. Kalau klaimnya 2 kali C dalam setahun, CC sudah keluar duit 30 juta plus 8 juta, jadi 38 juta. Ya. Nah, di Prudential ini ya salah satu perusahaan asuransi yang fair, C. Kalau CC misalkan contoh mau pakai yang seperti itu, kita juga punya. Premi lebih murah nggak, Rik? Pasti lebih murah, ya kan? Tapi kalau ada orang yang merasa nggak perlu pakai seperti itu, orang juga dia masih muda kok, ya kan? Sampai berapa kali sih? Ya dia mau masuk rumah sakit kan hanya buat backup aja sementara. Nah, maka C ya di Prudential CC bisa beli yang produk yang seperti yang aku bilang sudah on bill. Terus kemudian preminya 11 juta, ya kan? Klaim ya di cover sesuai tagihan, jadi nggak perlu lagi keluar duit. Itu contoh ya. Jadi kita harus menganalisa teman-teman, mahal yang dia maksud adalah mahal dari siapa dulu. Gitu ya, Ko Antoni ya. Terus kalau nggak suka asuransi, ya kita mesti tanya, kenapa sih kok nggak suka asuransi? Kalau boleh tahu ada kepahitan apa terhadap asuransi? Nah itu yang kita dengerin dulu, teman-teman ya. Oh ya, ini loh katanya tetanggaku, kalau beli asuransi itu semuanya nipu, ya, susah klaim nanti dan lain sebagainya. Nah, ya kita jelaskan, ya. Selama saya di Prudential, ya, 16 tahun saya di Prudential ya, Ceko, saya ngurusin nasabah klaim, mulai dari klaim receh, klaim sedang, klaim berat, semuanya lancar-lancar aja kok. Nah, tahu nggak, kok Antoni, sebenarnya kenapa sih mungkin ya orang mendengar bahwa ada yang asuransi yang klaimnya susah, ya kan? Ya kita nggak ngerti ya, karena susahnya karena apa case by case kita kita kan juga nggak ngerti. Tapi tak kasih kesimpulan aja deh. Mungkin asuransi orang nggak suka asuransi atau klaim susah itu karena ya satu orang zaman dulu beli asuransi produknya nggak relevan dengan produk sekarang. Produknya nggak relevan dengan zaman sekarang. Di cover nggak kalau masuk misalkan dia masuk rumah sakit di cover, cuma di covernya kecil. Nah akhirnya membuat orang itu nggak suka asuransi. Ya kan dianggapnya menipu. Padahal sebenarnya nggak menipu juga. Ya kan dia beli dan manfaat sesuai yang dia keluarkan, yang dia dapatkan sesuai. Atau mungkin bisa jadi ya orang nggak suka asuransi karena klaimnya ada yang nggak terbayarkan. Klaim nggak terbayarkan kan penyebabnya mungkin bisa jadi ya kan ada histori, ada riwayat yang dia nggak sampaikan, atau polisnya nggak aktif. Kemudian ada masa tunggunya, dia klaim nggak bisa. Rata-rata kan sebenarnya cuman itu aja ya teman-teman ya. Nah, jadi kita mesti gali dulu. Nggak suka asuransinya ini karena apa? Jangan-jangan nggak suka asuransinya itu karena ngeliat kamu kan bisa juga, ya kan? Karena kamu bencek no, karena kamu terlalu mepet, terlalu hard selling itu juga bisa loh. Tapi kan mereka nggak mungkin to the point ngomong seperti itu, ya kan? Nah, jadi yang kita mesti evaluasi adalah ya secara keseluruhan, bukan cuma hanya asuransi, bukan cuma hanya produknya, tapi diri kita juga seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita ngomong secara logika aja ya guys, sekarang orang bahkan orang kaya pun dia pakai asuransi untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk meminimalkan dampak kerugian, terutama terhadap uangnya, ya. Jangan sampai nanti dia keluar duit ratusan sampai miliaran. Berarti kan sebenarnya fungsi dari asuransi itu jelas, ya, bisa mentransfer kerugian, bisa mengurangi atau meminimalkan dampak dari kerugian. Jadi ada banyak faedahnya punya asuransi daripada nggak punya asuransi sebenarnya. Kalau nggak punya asuransi itu lebih beresiko kamu keluar duit sampai mungkin ya jual aset dan lain sebagainya, ya kan? Nah, jadi yang kalian mesti tahu adalah kita melihat handing objection ini ya dari sisi positif aja. Berarti orang itu sebenarnya udah mulai untuk membuka diri, ya. Tinggal kitanya bagaimana kita coba masuk lagi lebih dalam, lebih deep ya teman-teman ya. Oke, yang lain ada nggak kira-kira teman-teman?
selain Bro Anthony? Kira-kira ada yang teman-teman nggak ngerti Pagi, Ricky. ya? Kalau orang ini ngomong A, jawabnya apa ya, Rick ya? Ngomong B, jawabnya apa ya, Rick ya? Pagi, Ricky. Selamat pagi, Ko Kurniawan ya. Suaranya nggak asing nih. Siap, Jadi Ko? barusan itu kan aku dikasih referensi sama nasabah. Ya. Yang ini sih masih belum ketemuan sih sama orangnya. Terus aku waktu Mm-mm. itu tak chat. eh Iya, Ko. Mas Dito gitu. Oh ya, tak kenalin dulu aku Kurniawan. Terus aku kan temannya si ini ya. Aku Mm-mm. disuruh kontak Koko. Ya. Eh, oh, nek asuransi aku udah minat gitu. Gitu toh. Ya, terus tak chat. Oh ya, gak apa-apa. Terus kenapa aku anunya kok bisa eh, tidak minat? Nggak Soalnya minat. pengusaha kebanyakan sekarang itu sudah sadar asuransi. Aku nyebut itu. Oh ya pokoknya gak minat aja Hmm. gitu toh. Oh ya aku udah apa-apa gitu. Terus yang saya ingin tanyakan Ricky, kalau ketemu seperti itu gimana harus anunya, Rick? Nah, ini objection-nya. Iya, Oh, oke. Kalau ketemu yang misalkan kita belum ketemu ini, kok masalahnya, kok yang Koko ceritakan kan masih belum. telepon, kok. Betul. Masih chat. Nah, hmm, kalau masih telepon atau chat, dia udah memasang tembok barrier di depan ini memang agak susah ya. Makanya Eh, kalau aku sih nggak mau terlalu berharap ya. Artinya kalau oke. kita berharap pun ya kadang-kala kita merasa bahwa oh orang ini kaya nih banyak duit ini, ya kan? Ya. Tapi ya kondisinya sebenarnya dia sudah menolak Iya, betul. ya. Nah, yang bisa Koko lakukan sebenarnya cari cara bagaimana Koko bisa ketemu sama dia dulu. Karena susah Iya, kalau kita mau handling objection, mau jelaskan dan lain sebagainya via chat bahkan lewat telepon pun ya betul. pasti juga nggak masuk kok. Ya, maksudku memang mau ketemuan, memang Nah, aku pengen kalau mau ketemu. ketemuan, Koko ajak ketemuan sekaligus ya. Yang ngasih referensi itu loh ajaanku. Oh, iya, iya. Karena kenapa yang ajak ngasih referensi itu yang kita bisa ajak? Karena itu sebenarnya ya tambahan power Iya, buat kamu kok. iya, Mungkin dia lebih percaya sama orang yang lebih kenal ya. Atau orang yang lebih kenal itu nanti bisa ngasih tahu, ini loh kamu beliau sama Kurniawan, ya servisnya bagus, tapi produknya juga sebenarnya buat kamu juga penting. Kamu harus punya bla bla bla. Misalkan contoh. Nah, mulai iya. nanti kalau misalkan Koko merasa bahwa orang ini sudah mulai terbuka, ya Koko baru coba untuk menjelaskan sedikit demi sedikit. Oke, Tapi oke. orang-orang tipe yang seperti itu, ya Kok ya, itu Iya, nggak bisa langsung Koko tembak sih. Pasti juga nanti dia nggak nggak akan mau dengerin. Masalahnya kan di sana. Jadi iya, betul. pakai cara apapun, intinya kalau pakai cara apapun ya Kok ya, tapi tetap Koko mau cepet-cepet untuk prospek, ya Kok ya, ketemu orang yang seperti itu, Iya, ya pasti iya, akan bendal juga Kok. Sayang dong. iya, iya. Nah, mending kalau Iya, yang betul. seperti itu pakai cara yang lebih soft aja, pakai lagi yang lebih smooth aja. Yang penting Koko bisa ketemu dulu. Kalau ketemu dulu, ya kok nanti Iya, Koko bisa istilahnya bisa menggali dia. Fact findingnya kan di sana kok. Kadang-kadang kita betul. mau ketemu kan sebenarnya cari cari fact finding aja. Fact findingnya klien kita apa, building trust terhadap kita juga. Iya, iya, Ricky. Seperti itu kok. Oke, Ricky. Thank you, Ricky. Siap kok. Semoga berhasil ya kok ya. Ya, thank you. Amin. Thank you. Ya, pokoknya Koko kalau udah ketemu sama dia udah ngobrol enak sama kamu kok. Itu progresnya adalah progres yang bagus kok. Tapi kalau nggak Ya, ketemu, ya nggak bisa ngobrol, itu susah juga. Mau iya, disogok apapun ya nggak bisa kok. iya, betul, Ricky. Gitu sih. Am. Oke, Ricky. Oke, yang lain ada nggak pertanyaannya teman-teman? Boleh saya tanya? Boleh, Leni, silakan Len, tanya Olen. Jadi gini, Wim. Saya ada nasabah, di Mm-mm. anaknya usia, jadi dia mau buatin untuk PCB anaknya. Dia sudah punya Yes. kartu
kartu kesehatan, meskipun kartu kesehatannya itu sudah lama sekali dengan agent yang lain. Jadi waktu saya fake vending itu sudah punya kartu kesehatan saja untuk keluarga. Terus waktu saya mau menawarkan PCP untuk suami istri, jadi untuk papa mamanya, dia malah kepikiran anaknya. Kenapa anaknya? Ya karena itu anak satu-satunya. Dengan pada saat itu mungkin ada kasus yang anak muda itu meninggal gitu loh, karena kasus tiba-tiba ada sesuatu dengan otaknya. Nah, anak ini kebetulan juga punya riwayat yang sama di masa usia 8 tahun. Nah, saat ini anaknya Hmm? sudah 17 tahun. Setelah 8 tahun, sorry, usia 8 dia itu karena akibat pernah dibully sehingga mengalami depresi, Hmm. sempat masuk rumah sakit, pakai Oke. kartu Pru kan. Tapi setelah Terus? itu dia nggak ada sama sekali gejala kambuh ataupun bahkan berobat masuk rumah sakit sama sekali nggak ada sehingga hari ini. Nah, makanya saya berani mengajukan PCP. Meskipun dengan keterangan tadi. Cuman lucunya mamanya ini tuh trauma gitu loh. Jadi sampai sekarang nggak closing tuh gara-gara mamanya itu masih trauma. eh Pas pada saat SMP, jadi sekitar 3-4 tahun setelah kejadian usia 8 tahun itu, mamanya tuh pernah mengajukan asuransi di, saya lupa asuransi apa gitu ya, tapi ditolak tanpa Hmm. medical check up. Nah, mamanya sakit Ditolak tanpa hati. medical check up. Maksudnya gimana nih? Nggak Jadi, medical check up langsung ditolak. heeh, heeh, sama, Kamu kamu sakit tahu kritis nggak juga. karena penolakannya karena apa? Tidak terlalu jelas dia ceritakan, cuman dia lebih karena sakit hatinya itu dia merasa anakku ini kayak orang berpenyakitan berat aja ya. Asuransi itu sampai nolak gitu. Pada Ah, saat saya oke. mengajukan yang ini, maksud saya gini, saya tanya juga ada alasan nggak waktu itu ditolak? Dia bilang nggak ada. Jadi intinya hanya diajukan terus ditolak dari perusahaan, begitu. Terus saya tanya loh, nggak di medical check up? Biasanya penolakan itu diawali dengan medical check up dulu. Setelah medical ternyata terbukti A, B, C, D, barulah itu conclusionnya kenapa kok ditolak gitu loh. Ya. Tapi dia bilang nggak ada medical check up, pokoknya dinyatakan tidak bisa mengikuti eh, program polis itu. Nah, ketika saya tawarkan Hmm. ini, luka batinnya itu masih ada gitu loh. Jadi berkali-kali dia, nanti lihat ditolak ya apa gitu. Aku tuh nggak siap loh. Ya. Saya sampai sudah bilang bahwa sebetulnya eh, s- intinya kalau nggak nyoba itu nggak pernah tahu gitu loh. Intinya kalau kita nggak nyoba, nggak tahu dan nggak pernah punya polis itu. Nah, mumpung Mm-mm. anak ini nggak pernah sakit apa-apa, kemungkinannya kan sebetulnya besar. Apalagi setelah Ya, sekian betul. tahun. Nah, dicoba aja. Memang ya namanya orang tuh harus punya kebesaran hati. Dan kita akhirnya akan tahu eh, kenapa dulunya ditolak. Mungkin dari Pru akan lebih jelas. Karena kan pakai kartu Pru itu waktu apa namanya rawat inapnya saya gitu. Tapi sampai sekarang alasannya hanya itu aja gitu loh. Hmm. Hanya Loh, satu siapa itu. namanya? Lenny. Ya, Emangnya kalau sekarang yang kamu tahu tentang anaknya kondisinya dia sakit apa? nggak ada sakit apa-apa untuk saat ini ya. Maksudnya saat ini fine sekali anaknya. Kamu udah pernah Anaknya ketemu sudah anaknya? SMA. Ketemu, ketemu mamanya, ketemu anaknya Hmm. berkali-kali. Oke. Anaknya Jadi sekolah di pertanyaanmu apa Saint nih? Louis malah. Maksudnya anaknya sangat Oh ya. berprestasi malah di Saint Louis. Heeh. Nah, pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, bagaimana supaya orang tua ini, maksudnya bagaimana cara supaya orang tua ini akhirnya bisa, cara apa lagi gitu loh, cara apa lagi untuk bisa membuat orang tua ini sadar bahwa ini penting untuk anaknya, supaya ya Oke. intinya supaya bisa closing lah. Oh ya ya ya. Cuman dia keberatannya adalah karena Iya, mungkin cuman dia itu trauma Pak. untuk penolakan. Nah, Iya. kalau dari pandanganku ya, Len. Jadi Mm-mm. aku cuman menjelaskan sama klienku tuh gini loh. Kondisi dari setiap orang itu, ya, jangankan kita ngomongnya sudah 5 tahun bahkan 10 tahun ya. Setahun Hmm. aja udah bisa berubah. Nah, Iya. artinya adalah perusahaan asuransi itu punya underwriting, di Hmm. mana dia akan menilai ya, kira-kira saat ini nasabah ini layak nggak untuk bisa punya asuransi. Sudah benar yang kamu ngomong bahwa ya, ya diajuin dulu aja, ya kan? Nah, Hmm. karena kan nggak bisa tahu nih kalau nggak diajuin. Hmm. Benar, karena perusahaan asuransi kan juga pasti ada beberapa eh, penilaian terhadap faktor resiko yang dia udah punya. Hmm. Kalau faktor resikonya anggaplah penyakit. Hmm. Penyakitnya penyakit apa? Berat atau ringan atau mungkin penyakit yang seperti kalau misalnya contoh bawaan.
Kalau penyakit Hmm. bawaan, ya aku nggak ngerti teman-teman di sini bagaimana. Cuman kalau penyakit bawaan yang seperti masuknya adalah organ dalam, itu memang susah. Ya. Kalau penyakit bawaan ya. Ya. Tapi aku ada satu case ya. Oh, klienku ini pernah kena pneumonia ya. Oh, Pernah kena pneumonia. beredar. Tak ajukan ke Prudential, selalu ditolak. Selalu ditolak. Dan Hmm. nasabahnya juga tidak mau rongsen. Untuk paru-parunya anaknya juga nasabah nggak mau. Nah, tapi aku sudah mengajukan berkali-kali ya, sampai istilahnya udah, aduh ini kok susah banget ya, padahal cuma pneumonia. Nah, akhirnya yang ketiga ya, aku ngajukan ya, Prudential ngasih lampu hijau nih. Soalnya ada aku tambahin dengan dokumen pendukung ya. Dokumen pendukung itu yang juga sebenarnya kalau kita ngomong untuk ngajuin polis ya teman-teman ya, itu juga teman-teman bisa cari, bisa pakai. Anggaplah misalnya contoh gini, dokter anak memberikan penjelasan bahwa oh, anak ini sehat, nggak ada masalah, ya kan? Dengan pneumonianya sudah bersih lah istilahnya seperti itu. Dokumen Hmm. pendukung bisa dikasih. Ini anak nggak, ini orang nggak mau, anaknya nggak mau di CT scan loh ya. Susahnya kan nggak mau di CT scan atau rongsen karena nggak ada pembuktian untuk prudensialnya. Hmm. Ternyata sama prudensial disuruh LPK. Hmm. LPK ngobrol-ngobrol sama dokter, ya kan? Dan Hmm. ya akhirnya bisa di approve sama prudensial. Itu salah satu contoh. Hmm. Kalau kita ngomong penyakit loh ya. Intinya kalau ngomong penyakit, penyakitnya apa masih istilahnya bisa disembuhkan, seharusnya masih ada kemungkinan. Cuman kalau ngomong tentang gangguan, ya kan, ya aku nggak ngerti ya. Aku, koreksi kalau salah. Mungkin bisa jadi penolakannya karena bisa karena dari sisi apa namanya kondisi anak sih, kondisi anak yang dia dulu saat Hmm. kecil. Kan kebanyakan kalau anak itu penolakannya itu ya teman-teman ya, itu karena kebanyakan rata-rata karena autis. Hmm. Kalau bukan penyakit, asuransi susah untuk menerima. Selama Hmm. ini belum pernah di timku juga yang anaknya autis bisa ikut. Tapi sebenarnya perusahaan asuransi pasti memberikan penjelasan penolakan itu apa. Harusnya ada. Harusnya ada. Nah, cuman Hmm. dia mau mengungkapkan atau kamu bisa bertanya atau enggak kan itu yang harus di apa namanya dicoba ya. Itu sih, Hmm. Len. Sorry, Kalau kalau karena autis enggak sih. penyakit harusnya sih aman sih. Jadi mungkin ini perkiraan sih, karena ada kaitannya dengan otak. Tetapi, Nah, iya ya makanya. ya, tapi Hmm. anak ini itu terlahir normal yang pasti. Yang kedua itu memang karena bully itu dia depresi, iya. Karena dia depresi pasti mengkonsumsi obat penenang dan sebagainya, iya. Makanya saya dirawat, iya. Tapi eh, ada apa dengan otaknya? Kalau toh misalnya, maaf ada peradangan atau infeksi atau apapun lah itu ya, karena faktor itu tadi, eh, kalau misalnya itu sering kambuh, berarti ya saya pasti nggak berani mengajukan itu. Tapi ternyata enggak. Bahkan sejak SMP itu sebenarnya sudah, pokoknya setelah lepas di SD itu sama sekali tidak pernah kambuh sejak dia sudah dipindahkan sekolah. Hingga hari ini, bahkan dia bisa masuk Sinlui, bahkan sekarang juga berprestasi di Sinlui. Dan saya beberapa kali ketemu anaknya fine, nggak ada masalah. Dan itu buat Oke. saya itu makanya berani mengajukan. Gitu. Cuman Cuman belum dapat membrainwash lampu orang hijau gitu ya. tuanya ini loh, bagaimana Ya menguatkan kamu orang bilang aja tuanya. kondisinya anakmu kan sehat baik, mumpung masih Iya, sehat baik diajukan kan iya, ada kemungkinan untuk bisa diterima sama asuransi ya kan sama iya, Prudential ya. Nah, nanti aku bantu untuk fight kan juga gitu loh. Nanti iya. kalau udah ada resiko riwayat malah susah loh, ya kan? Iya, betul. Nah, kita kita apa dengerin dulu keberatannya dia apa. Karena kan kalau kita ngomong penolakan dulu sama sekarang kan beda, ya kan? Iya, Kondisi saat anak itu usia iya 2 tahun, betul. 5 tahun sama sekarang udah Iya, usia sekarang 17 tahun kan selisihnya juga beda. betul. Selisihnya kan jauh. Orang setahun aja Iya, udah beda kan. Nah, iya. kamu kasih edukasi, kamu kasih penjelasan tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kamu ngomong teknisnya tentang nanti ngajuin ke Prudential, ya kamu boleh pakai mungkin anaknya itu kamu video, ya kan? Hmm, Eh oke. ya, ya di video kan
kelihatan tuh, oh sehat sih ini, ya kan? Karena Kayak aku wacana juga gitu ya. pernah itu yang seperti itu. Ya benar, kan itu bisa jadi bahan timbangan oleh underwriter-nya Prudential. Gitu, Hmm, Len. oke oke. Oke, oke, saya akan coba sih. Thank you. Ya, good luck ya. Thank you. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Karena ini sesinya sebenarnya dua arah ya, karena membahas topiknya tentang handling objection. Kalau teman-teman mau mau ngasih tambahan juga nggak apa-apa loh. Misalnya teman-teman ada case yang kayak Leni ini, gimana nih caranya nih supaya bisa meyakinkan ibunya. Nah, itu juga boleh aja. Ya, Pak, izin tanya, Pak. boleh Bro Anthony. Beberapa kali saya itu ketemu nasabah ya kan, objeknya Hmm. mereka itu mereka tidak yakin kalau asuransi jiwa itu bisa cair. Karena menurut mereka terlalu fantastis nilainya pertukarannya. Itu gimana, Pak, ya kita menghadapinya? Biasanya kalau yang seperti itu ya aku tinggal tunjukkan bukti-bukti klaim aja, Bro. Oke. Jadi kamu kumpulin tuh bukti-bukti klaim ya. Nah, kamu tunjukkan yang bisa menjawab untuk mereka nggak yakin dan masih ragu adalah bukti klaimnya dari Prudential. Plus kamu juga tunjukkan laporan keuangannya Prudential. Berapa banyak klaim yang dibayarkan oleh Prudential. Seperti itu sih. Soalnya kalau kamu sudah coba untuk ngomong pun dia belum yakin ya, ya senjata berikutnya ya kamu tunjukkan bukti klaimnya aja. Kan banyak kan berseliweran tuh bukti-bukti klaim orang meninggal ya kan keluar UP 10M, keluar UP 5M seperti itu. Hmm, Itu mungkin oke. membuat orang tambah lebih yakin ya. Oke. Tapi logikanya sebenarnya asuransi jiwa dari dulu sampai sekarang kan memang produknya sudah ada. Artinya kalau produk itu sudah ada dan produk itu sudah banyak yang istilahnya orang klaim, beberapa orang klaim ya kan. Ya berarti kan sebenarnya produk itu tetap dijual karena apa? Ya karena banyak orang juga beli, banyak orang juga cari. Kan seperti itu. Kalau susah klaim ya, ya pasti orang nggak mau beli dong. Produknya juga nggak mungkin dijual dong sampai hari ini. Nah, yang seperti itu, Anthony. Oke, Ko. Tunjukin bukti klaim aja, bro. Ini Oke. loh bukti klaimnya. Nah, kamu kumpulin aja. Begitu. Terakhir, Ko. Sip ya? Terakhir, Siap. Ko. Mereka juga kadang tanya, kenapa aku harus ambil Dek Pro? Kenapa harus ngambil di pro? Kamu ngambil di pro ya bisa kemana aja sih. Tapi karena ada aku, ya, itu adalah nilai tambah ketika kamu harus ngambil di pro. Nah, ya kamu jual dirimu aja, bro. Oke, Ko. Oke ya? Sip. Iya. Sip. Ada yang lain nggak, guys? Kalau nggak ada, tak Izin lanjutin ya. nanya Karena kok, izin tanya kok Riki. siap, Ya, kok ini Mbak Ria. gini. eh, ini kan memang sudah nasabah lama kok. Dia punya 4 polis, 5 polis kemarin sama istrinya. Lah istrinya kemarin kan tutup usia, tapi di situ ada manfaat sisi. Tapi itu Kritis. ikut agen lain kok. Nah, Terus, istrinya kemarin memang sudah cair UP-nya, tapi ada hmm, untuk sakit kritis itu ternyata tidak cair. nggak cair Nah, karena apa? saya enggak tahu pastinya kok karena kan itu ikut agen lain. Jadi saat saya ke nasabah itu ternyata polisnya kan sudah disetorkan, sudah ditarik kan. Itu jadi saya enggak tahu, enggak ngerti pastinya itu karena apa gitu. Nah, terus Hmm, sebenarnya kan mau ikut nih, mau ikut cuma dia itu sudah ada kecewa sih katanya gini. Apa janji-janjinya itu katanya dapat segini segini nanti kalau tutup usia dapat segini kok ternyata enggak cuma UP jiwa aja sisinya enggak cair gitu terus gimana kok HO-nya. ya case by case-nya kan harus jelas ya. Maksudnya dalam arti gini loh, Pak. Kalau memang Prudential ingkar janji, Pak, UP atau asuransi jiwa yang istri beli, Pak, itu juga nggak akan cair. Tapi kan ini cair, ya kan? Jadi sebenarnya kan Prudential menepatin janjinya. Nah, perkara untuk kita ngomong janjinya untuk penyakit kritisnya itu nggak keluar, kita mesti lihat polisnya apa. Karena ada benefit dari asuransi kritis itu yang tidak akan keluar walaupun dia meninggal. Karena keluarnya itu kalau dia kena kritis doang. Beda ya.
zaman dulu itu ada produk yang kalau dia manfaatnya itu kritis saja baru keluar. Ya, Kalau saya dia sudah mening, jelaskan gitu kok. Terus tetap Mm-mm. dia kukuh gini. Wis pokoknya janjinya dulu kalau Sisi itu cair. Wong istri saya itu sampai Ya komplikasi bagaimana mau cair gitu. kalau memang memang klausulnya ketentuan kritisnya nggak bisa cair kan ya nggak bisa dong. Iya, Kan itu kan cuma sudah ada di atas hitam di atas putih, Mbak. iya Dipolis kan bener jelas. sih. Iya, ya memang benar. Lah iya Krisis tapi cover yang dia beli kan harus jelas. nah, Krisis covernya apa? Ada krisis cover yang menambah asuransi jiwa ketika dia meninggal. Ada krisis hmm, cover yang tidak keluar kalau dia meninggal. Nah itu kan jelas sebenarnya. Nah produk yang dia hmm, beli apa? Aku kan juga nggak tahu. Kamu mungkin harus lebih tahu. Lihat aja polisnya tuh. Kalau polisnya ternyata adalah produk kritis yang krisis cover, early stage krisis cover, ya toh, itu kan memang nggak bisa hmm, keluar. Ya kamu jelaskan aja ini loh Pak, jelas Pak hitam di atas putih memang manfaatnya untuk kredit saja. Jangan sampai nanti ketika belum memenuhi klaim kritis, ya kan, nasabahnya tiba-tiba langsung meninggal. Misal contoh kan bisa jadi. Ada loh teman-teman ya, kriteria kritisnya nggak terpenuhi tapi nasabah meninggal. Nah kalau dia belinya yang produk jadul, yang produk early atau CC zaman dulu, ya kan, ya nggak cair kritisnya. Kecuali dia belinya produk CCB, krisis cover benefit. Dia misalkan belum sampai keluar kritisnya terus meninggal ya pasti itu cair. Itu sih Mbak, oh iya iya iya. Ya itu ya aku baikku. ya. Nanti minta tolong ini aja apa leadermu untuk bantuin aja. Ya aku makasih ku. Oke, thank you sama-sama. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Udah jago semua lah ya, handle objection. Karena saya tahu teman-teman di sini tuh semuanya adalah praktisi lapangan. Yang nggak kaleng-kaleng, ya kan? Yang juga bukan hanya diam di rumah, tapi juga tiap hari keluar rumah. Nah, jadi kalau tiap hari keluar rumah, ketemu sama orang, pasti banyak banget ya. Ilmunya pasti banyak banget pengalamannya. Apalagi berhubungan dengan handling objection. Oke ya? Kalau nggak ada pertanyaan, tak lanjutin. Oke? Sudah ya, bener ya, nggak ada pertanyaan ya. Nyesel loh nanti ya. Kalau tanya pasangan handlingnya apa ya? Kalau tanya pasangan handlingnya apa ya prospek sama pasangannya sih. Boleh nggak tak bantu jelasin sama suamimu? Boleh nggak tak bantu jelasin sekalian sama istrimu? Nah, jadi kamu Medi harus juga tahu ketemu sama orang itu yang bisa jadi pengambil keputusan itu siapa. Supaya apa? Supaya kamu nggak kena pingpong. Supaya kita kadang-kala dilemparnya nanti ya, tak tanya suami dulu atau tak tanya istri itu banyak sih aku temuin zaman aku dulu pertama-tama jadi agent, cara menghindarnya seperti itu memang. Nah, tapi dari situ aku belajar, oh iya ya, ternyata memang benar. Kamu ketemu sama suami istri itu kalau bisa berdua. Kalau bisa ketemunya nggak berdua, cuma hanya satu orang, tapi dia memutuskan. Tapi dia adalah orang yang bisa memutuskan. Itu aku rasa nggak akan jadi masalah ya. Oke, sip. Next. Nah, jadi lanjut ya teman-teman ya. Setelah kita ngomong tentang beberapa hal tentang handling objection ini, teman-teman semua ya. Nah, kita ngomong tentang berikutnya yang paling penting ya dan nggak boleh ditunda-tunda itu adalah tentang closing ya. Jangan membuat closing itu jadi pressure buat klienmu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya tujuan trial closing adalah membantu klien supaya dia mengambil keputusan yang jelas, yang tepat buat dia. Jadi istilahnya klienmu beli itu bukan karena sungkan. Klienmu beli itu bukan karena kasihan sama kamu. Tapi klienmu beli karena memang dia punya kebutuhan. Ya. Nah, dan kita sendiri juga harus pede. Kita sendiri juga harus memulai meleads yang seperti yang mungkin minggu lalu saya ngomong ya teman-teman ya. Kita harus membantu mengarahkan. Nah, jadi sebagai agent kita jangan takut ya. Nanti takutnya saya masuk di trial closing ya kan dianggap memaksa ya kan terus nanti nasabahku nggak calon nasabahku ini nggak nyaman padahal nggak padahal sebenarnya itu bagian dari proses teman-teman semua ya proses apa proses penjualan ketika kamu udah melakukan benar kamu nggak usah khawatir closing itu bukan memaksa tetapi membantu klienmu melangkah dengan tepat oke klien sudah butuh klien sudah paham presentasimu jelas
ya kan? Nggak ada handing objection, ya sudah teman-teman, ya kan? Tinggal finishingnya, oke? Malah kalau nggak di finishing, malah kalau nggak di trial closing, ya akhirnya orang bisa berubah pikiran, ya. Harga penundaan itu mahal banget. Bukan cuma harga penundaan yang mahal ya teman-teman ya. Kalau ternyata klienmu, ya calon klienmu itu tiba-tiba kena resiko masuk rumah sakit-sakit, aduh teman-teman ya, mau ngajuin pun juga susah ya. Oke, nah nih teman-teman ya, alternatif dari closing trial closing idenya adalah yang pertama teman-teman kasih dua pilihan yang jawabannya bukan yes bukan no ya, tapi contohnya adalah, kok kamu lebih prefer 3M atau sekalian 5M kok? Oke, ini contoh. Kok lebih oke bayar 5 tahun atau 10 tahun? Ya, ini salah satu contoh untuk melatih kita trial closing. Ya, jadi kalau teman-teman masih sekarang merasa ada di posisi kebingungan trial closing itu harus ngomong apa, ini pakein aja. Wes gampang banget ini teman-teman. Ya. Terus yang kedua bisa juga kok Anda tanya gini, ya, kalau mau manfaatnya relevan dan juga udah masuk budget kok, boleh kan kok Ricky bantu lanjut prosesnya ke prudentialnya. Nah, itu contoh ya. Kalau kita ngomong salah satu alternatif trial closing. Atau yang ketiga, teman-teman, ya, menurut Koko, menurut Cece, menurut Bapak, menurut Ibu, dari semua yang hari ini kita udah bahas tentang proteksi asuransi kesehatan, asuransi proteksi income yaitu penyakit kritis, ya, atau asuransi jiwa, mana nih yang penting buat Koko atau Cece, yang pertama Koko Cece mau siapkan atau Bapak Ibu mau siapkan? Nah itu. Ayo teman-teman, itu foto, ini foto aja teman-teman. Jadi kamu nanti ketemu sama orang ya, nggak bingung harus ngomong apa, nggak ragu teman-teman ya. Karena sebenarnya trial closing itu juga mempengaruhi loh teman-teman untuk proses menyelesaikan dalam sales penjualan ya. Jadi kamu nggak boleh berak. Jadi maksud ini jarang ada teman-teman semua ya nasabah yang dimana dia memulai sendiri untuk trial closing, jarang banget ya kan. Atau nasabahmu yang ngejar-ngejar kamu itu jarang banget. Biasanya kalau yang seperti itu ya pasti ada something gitu loh. Ya nggak tahu dia sudah ada penyakit, ya sudah mau KO dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau yang benar, ya trial closing itu sebenarnya dari kita, karena itu dimulai juga dengan semua proses penjualan yang udah kita lakukan, ya. Oke ya teman-teman yang gampang ya guys. Oke lanjut. Nah, ingat teman-teman semua, kalau belum closing bagaimana? Nggak usah sedih, nggak usah masuk kamar kunci pintu nangis ya teman-teman semua ya. Kalau klien kalian belum memutuskan untuk closing, ya, berarti kurang follow up. Oke? Nah, 95% ya penjualan datang ternyata dari follow up. Dan aku tambahin lagi teman-teman ya. Rata-rata orang follow up ya itu bukan sekali, bukan dua kali, tapi lebih daripada 5 kali, guys. Jadi apa? Harus berani follow up. Oke? Ketika ada penundaan, teman-teman kalau misalkan mau follow up, ya tinggal ngomong aja. C nggak apa-apa ya, kok nggak apa-apa ya, mau dipertimbangkan dulu. Ya, izin C, 2 hari lagi Ricky ke sini ya C. Izin Pak, 2 hari lagi Pak, ya saya follow up ya Pak. Tapi tetap menjaga hubungan. Kan enak seperti itu kan teman-teman semua, benar nggak? Ya mending apa? Mending kita ngomong di depan aja. Ya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba di depan rumahnya dia, ya kan? Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sudah di dalam rumah di dalam rumahnya dia. Ya, nah takutnya kan orang juga merasa nggak nyaman. Kalau sekarang itu seperti itu teman-teman semua. Jadi kita nggak perlu pakai cara hard selling teman-teman ya. Sales bukan tentang ngomong paling banyak. Ingat ya teman-teman ya, tetapi memimpin prosesnya dengan benar. Oke? Nah, kesimpulannya teman-teman semua ya, dari 4 step of sales, dari part 1 dan part 2 ini teman-teman ya. Pertama jelas teman-teman semua, kamu harus cari orang yang tepat. Oke? Cari orang yang tepat itu yang kalian kalau ingat minggu lalu udah dijelaskan. Orang yang tepat yang seperti apa? Yang kita sebut sebagai calon hot client. Buka percakapan ringan. Trust building, building trust ya teman-teman ya. Dari Anda.
gali fact finding kebutuhan. Buat klien itu sadar dia sebenarnya punya masalah. Sekaya apapun, sebanyak apapun dia punya duit. Presentasikan solusi yang relevan, yang sesuai kebutuhan, yang pakai bahasa itu bahasa yang gampang dipahami. Bantu dia melewati keraguan dia. Dengan apa? Dengan handling objection. Oke? Plus, ya, kita coba untuk trial closing atau minta keputusan. Dan jangan lupa ya guys, closing nggak closing, ya, jaga hubungan. Itu ya teman-teman ya. Oke? Nah, ini ya, yang paling penting adalah bukan kita memaksa orang ya untuk harus selalu beli produknya kita yang kita tawarkan. Bukan ya teman-teman ya. Tapi adalah bagaimana yang paling penting adalah kita bisa menguasai step of sales teman-teman. Oke, itu yang paling penting. Karena closing banyak terjadi bukan karena banyak bicara produk. Bukan karena kamu jago presentasi. Tapi ya semua bagian dari secara keseluruhan step of sales teman-teman semua itu adalah paling penting untuk membantu teman-teman mengarah ke closing. Oke, teman-teman. Thank you ya teman-teman semua ya. Itu aja ya materinya teman-teman di part step of sales pertama dan kedua. Semoga teman-teman dapat banyak banget. Cuman pesan saya adalah dapat banyak juga percuma. Kalau kalian nggak praktekin. Dapat banyak akan menjadikan teman-teman hebat, akan menjadikan teman-teman punya manfaat kalau teman-teman praktekin. Oke ya teman-teman ya. Thank you teman-teman semua. Tetap semangat teman-teman ya. Semoga bulan April teman-teman ya adalah bulan yang banyak berkat buat teman-teman dan semoga teman-teman juga banyak sekali ya dapat hal baik di bulan April ini. Thank you teman-teman. Sukses ya buat teman-teman semua. Semangat pagi. Amin. Terima Selamat pagi. kasih. Thank you, thank you.